Akhirnya setelah mencoba beberapa kali botol itu bisa berhenti di tempat yang tepat, pikir Luhut. Memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh seorang Luhut. Haha, kamu kena uli, kata Luhut. Kegirangan saat mulut botol itu berhenti tepat di hadapan Uli. Pria berwajah sangar yang satu darah dengan Uli tersebut bahkan sudah menyiapkan strategi untuk adik satu-satunya tersebut. Apapun nanti yang dipilih oleh Uli sudah pasti akan membuat adiknya itu tidak bisa berkutik. Kakak yang baik, semoga saja hal yang dia lakukan tidak membuat adik iparnya cemburu. Sebab kejadian tentang kurir paket belum sepenuhnya hilang dari ingatan Arya sendiri. Entah mengapa Arya menjadi benar-benar membenci kurir yang menatap istrinya dengan mata menggoda itu. Uli sedang melamun saat botol itu berhenti secara tiba-tiba. Dia begitu terkejut mendapati kenyataan kalau dia adalah orang pertama yang harus menerima tantangan ini. Hai, kamu kena, pilih hukumanmu sekarang, ucap Luhut dengan senyum menyeringai. Tidak terbayang rasanya akan mengerjai Uli. Ini salah satu hal yang paling menyenangkan, pikir Luhut. Arya hanya diam. Dia memandang sambil tersenyum menatap tingkah kakak beradik tersebut. Ada rasa sedikit iri melihat kedekatan mereka. Baru saja tadi Luhut merasa gundah gulana, tapi saat adiknya mendapat hukuman, senyum kembali merekah di wajahnya yang kurang tampan itu. Bahkan saat ini Arya merasa bahwa dirinya hanya orang asing di tengah-tengah Luhut yang sedang kegirangan dan Uli yang tidak terima. Arya hanya memiliki seorang adik sama seperti Luhut dan Ui. Namun, dirinya dengan Zoe tidak sedekat ini. Mereka bahkan tidak pernah menghabiskan waktu untuk sekedar bersendau gurau bersama. Arya merasa ada tembok transparan yang menghadang mereka meski tidak terlalu merugikan. Mungkin karena mereka berdua terlahir dari rahim yang berbeda. Tidak hanya melihat Luhut dan Uli, Arya juga iri melihat pasangan kakak adik lainnya yang akur. Namun, apa mau dikata, takdir yang membuat mereka seperti ini. Meski hubungan keduanya tidak renggang, tapi tetap mereka memiliki jarak satu sama lain. Kalau masalah kasih sayang tidak perlu diragukan. Sebab setiap bertemu akan selalu ada cinta dan kasih sayang dari perilaku dan juga pandangan keduanya. Egois mungkin itu adalah kalimat yang tepat untuk mewakilkan kondisi kakak beradik tersebut. Hei, Arya, kamu memberi tugas apa untuk istrimu? Tanya Luhut memecah lamunan Arya. Sengaja dia mengeraskan suaranya karena Luhut yakin Arya pasti sedang memikirkan sesuatu. Kaget Arya saat lamunannya buyar. Arya beberapa kali mengerjapkan matanya, berusaha untuk fokus kembali membandingkan keakraban dirinya dengan Zoe dan Uli, dan Luhut membuat Arya jadi tidak fokus. Suami istri taunya hanya hai saja. Aku yang galau, kalian yang kesambet, cibir Luhut kesal melihat tingkah mereka yang terlihat kompak itu. Atau jangan-jangan kalian tidak suka kalau aku ikut bermain bersama kalian? Ingin berduaan seperti Mamak dan Bapak, yang sampai sekarang tidak keluar kamar. Perkataan itu terdengar begitu berapi-api. Kesal dirasakan Luhut, bahkan dia merasa dirinya seperti sedang bermain sendirian, padahal ada Uli dan Arya di sana. Ada apa sebenarnya pasangan suami istri ini, pikir Luhut. Kalau tahu kami hanya ingin berdua, lalu kenapa abang juga ikut-ikutan? Tanya Uli meladeni ucapan Luhut. Aku juga tidak akan ikut kalau suamimu itu tidak merayuku. Jawab Luhut tidak mau kalah. Giliran pria berwajah sangar ini saja dirayu-rayu. Coba istrinya yang cantik ini tidak pernah dirayu,
gerutu Uli melipat kedua tangannya di perut. Protes pada suami tapi pandangan matanya menatap Luhut. Kenapa menatapku seperti itu? Kamu kan sedang menggerutu pada suamimu. Tatap saja suamimu. Jangan aku, kata Luhut dengan senyum jijik yang dia buat-buat. Arya menarik nafas dalam-dalam. Sudah biasa berada di situasi ini seperti ini membuatnya tidak canggung apalagi emosi. Mereka berdua itu harus diredahkan dengan kelembutan. Sudah, tanya Arya. Hanya satu kata itu yang mampu keluar dari mulut seorang Arya. Terlalu banyak drama yang dia hadapi hari ini yang masih terhitung pagi. Hujan mulai deras disertai petir dan juga kilat yang menghantam bumi. Jam juga seolah lambat bergerak. Bagaimana lagi kalau sudah siang hari, sore hari, malam hari. Untunglah minggu ini akan kembali ke kota. Namun, pasti Arya akan merindukan suasana seperti ini. Luhut dan Uli saling berpandangan. Mereka salah. Ini adalah permainan mengapa jadi saling emosi seperti ini. Meskipun hanya sebuah adu mulut biasa. Tapi, mungkin saja bisa menghancurkan mood Arya. Memangnya kamu pilih apa, Ui? Aryan bertanya saat matanya menatap bibir botol yang mengarah pada Uli. Lihatlah suamimu ini. Entah apa yang sedang dia pikirkan sampai dia tidak menyimak percakapan kita. Lagi-lagi Luhut mengeluarkan sifat aslinya. Ya, sifat asli pria dengan wajah sangar itu adalah mulutnya yang seperti ibu-ibu komplek. Mungkin jika dia dan Keleng berteman bisa jadi mereka akan membawa berita terpanas saat ini. Namun, ada perbedaan antara kedua pria itu. Keleng mencari informasi dan menceritakannya pada warga. Tentu saja dengan sedikit tambahan merica dan bubuk cabai level 30. Sedangkan Luhut, pria itu lebih suka memanas-manasi lawannya. Dia lebih senang jadi kompor daripada jadi pembawa berita tak bermutu. Begitulah kira-kira kata Luhut saat dirinya dibandingkan dengan Keleng. Uli memandang Luhut dengan tatapan ingin mencabik-cabik. Sudah tahu Arya dalam posisi seperti itu masih saja abangnya tersebut menggara-garai. Abang mikirin apa sih? Pertanyaan Uli, disertai dengan gemuruh petir yang begitu menggelegar. Meskipun pelan tapi, perkataan itu masih mampu terdengar oleh indera pendengaran Arya dan Uli. Bukan mikirin apa-apa, aku hanya teringat Zoe jika melihat kalian seperti ini. Kalimat yang keluar dari bibir Arya terdengar begitu lirih di telinga Luhut dan Uli. Mendengar perkataan Arya membuat Luhut dan Uli saling berpandangan. Mereka jadi teringat saat dulu berpisah karena Uli harus melanjutkan pendidikannya di kota. Luhut merasa rumahnya teramat sunyi. Tidak ada jeritan serta kejahilan Uli hampir lebih selama 5 tahun lamanya. Petik 2. Aku mengerti bagaimana rasanya jauh dari saudara, ucap Luhut yang sudah bergeser duduk di sebelah Arya. Menepuk pelan bahu adik iparnya itu. Dia tahu betul pasti Arya memendam kerinduan. Sudahlah aku tidak apa. Mari kita lanjutkan permainan ini. Tidak ingin dianggap lemah Arya pun menyelesaikan kesedihannya. Kalau dilanjutkan bisa saja nanti dia akan keceplosan jika mereka tidak terlahir dari ibu yang sama. Sampai saat ini yang Arya tahu keluarga Uli belum mengetahui soal dirinya yang memiliki ibu berbeda. Biasalah orang kaya, banyak hal yang ditutupi, terutama menyuap petugas negara untuk menutupi identitas asli demi hidup yang sedikit nyaman. Aku mengerti. Sekarang berilah hukuman untuk adik tersayangku itu, senyum Luhut yang sudah tak sabar untuk membuat adiknya mati kutu. Oh iya, kamu pilih apa tadi?
Tanya Arya sepertinya lupa. Trut, jawab Uli malas. Ah tadi katamu Der, kenapa sekarang malah berubah? Ucap Luhut tidak terima. Karena aku tahu isi otakmu itu, kata Uli seperti ingin mengajak perang abangnya.